Sedangkan Teh Feni Masya Allah masih muda, masih cantik. Mungkin banyak yang lebih dari Kang Alman yang ingin yang ingin menikahi Teh Feni. Kenapa harus seorang Alman? Tapi udah 2 bulan gak ngechat. Ya udah aku karena saudara ya aku silaturahmi aja ya. Dianya kegeeran mungkin. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama vlog saya Fitria Denava. Gimana kabarnya sahabat semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat, di vlog kali ini Fitria Denava, mungkin sahabat sudah mengenal beliau. Hari ini saya bersama seorang YouTuber number 1 di Arab Saudi bersama bidadari surganya Kang Masya Alman. Allah, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Teh Feni? Alhamdulillah, Masya Allah. Kang Alman sehat? Alhamdulillah. Nah, biasanya saya Kang Alman hadir sendiri, sekarang udah bersama bidadari surganya. Masya Allah. Teh Feni. Teh Feni gimana Ramadan di Arab Saudi? Masya Allah, nikmat banget. Nikmat banget, tapi ya walaupun kadang-kadang kalau jam-jamnya anak-anak sahur kan suka video callan. Iya. Kalau udah video callan suka mellow gitu. Nah, Ingat mereka di sedih sana. juga Iya. ya. Masya Allah. Masya Allah. Teh Feni ini udah berapa bulan berapa hari? 2 3 minggu. minggu. Hampir 3 minggu ya, hampir 3 minggu. Minggu, Masya Allah. Nah, planningnya Teh Feni, Kang Alman membawa istri ke Arab Saudi. Tujuan pertamanya memang ibadah ya. Ya, betul. Iya, Masya betul, Allah. ibadah. Nah, planning yang kedua apa selain itu Kang Alman? Saya ingin punya momongan. Masya Allah. Punya Iya. momongan di Tanah Suci. Mudah-mudahan ya Iya. diijabah Iya. oleh Diijabah, Allah. amin, Insya Allah. amin. Di Tanah Suci tentunya mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Amin, taala. amin. Nah, kalau tadi udah kita tahu planning Kang Alman membawa istrinya, selain juga ya, ibadah, juga pengen punya momongan Iya, ternyata. amin, Masya mudah-mudahan. Allah. Insya Allah. Dan kalau kita udah tahu semuanya kalau Kang Alman ini ternyata sudah mempunyai seorang anak, 3 orang ya Kang Alman ya? Ya. Ha-ha. Ternyata Teh Feni ini bersama Teh Feni belum punya anak. Belum. Ha-ha. Kita tahunya kemarin sering upload Teh Feni bersama anak-anak. Saya pikir itu anak dari Teh Feni bersama Kang Alman. Iya, betul. Kebanyakannya sih banyak yang komen juga kayak gitu. Mm-mm. Jadi memang walaupun saya umpetin kasarnya ya, netizen tuh pinter. Pintar. Bahwa kalau dilihat dari wajah istri saya memang muda, Masih muda ya. masih Iya. muda, dan anaknya itu Anak yang pertama Kang yang Alman kan pertama udah hampir kuliah. sebaya, ya. Makanya orang tuh makin mendesak. Masa Teh Feni nikahnya SD katanya gitu. Mm-mm. Banyaknya yang komen kayak gitu. Iya. Teh Feni nikah umur berapa? Masa anaknya udah besar gitu. Dan ternyata kemarin setelah Kang Alman pulang baru terbongkar ya, Iya. kalau ternyata anak-anak yang diasuh Teh Feni ini anak dari Kang Alman dengan istri yang Sebelum-sebelumnya. dulu. Nah, Masya akhirnya Allah. setelah terbongkar itu ya lebih baik kita terus terang ke Sartijen sambil mengedukasi bahwa kalau kita khususnya seorang laki-laki kalau memang merasa punya banyak anak itu jangan sembarangan menikahi perempuan, karena anak itu harus tetap menjadi tujuan utama. Sekarang saya nikahin istri saya ngomong dulu, saya ini duda beranak 3. Saya nggak mau ngajak kamu pacaran, kamu mau nggak nikah sama saya? Wow. Dan ya istri saya coba jawab. Kenapa? Jawab apa? Nah, kenapa? Apa sih alasan Teh Feni tertarik dengan seorang Kang Alman duda beranak 3? Sedangkan Teh Feni Masya Allah masih muda, masih cantik. Mungkin banyak yang lebih dari Kang Alman yang ingin yang ingin menikahi Teh Feni. Kenapa harus seorang Alman Mulyana? Jadi sebenarnya dulu
Fanny awalnya nggak tertarik amat karena Fanny sebenarnya dulu nggak suka sama yang tua-tua ya sebenarnya. Cuma waktu itu ya ada cerita di masa jahiliyah Fanny waktu kuliah. Fanny itu kan pacaran. Itu kan sebenarnya nggak baik ya, nggak boleh pacaran. Tapi Fanny waktu itu pacaran SMA sampai kuliah pacaran. Akhirnya Fanny sakit hati terus sama laki-laki dan Fanny saat itu capek. Terus Fanny hijrah dan mulai berhijab waktu itu. Terus doa Fanny tuh kayak gini waktu itu, ya Allah Fanny udah capek, nggak mau pacaran lagi. Fanny, siapapun laki-laki yang datang ke Fanny nanti atau ke orang tua gitu, ngajak Fanny nikah, mau dia siapa, yang penting dia baik, tanggung jawab, soleh, terus mau punya anak pun nggak apa-apa. Itu doa Fanny waktu itu. Ternyata terijabah. Dan terijabahnya itu mungkin ya doa orang tersakiti kali ya. Iya. Jadi gitu. ini apa ya, bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semuanya. Jangan gampang berdoa ya. Berdoa itu memang ternyata dahsyat dan ijabah. Jadi apa yang kata-kata kita saat kita jengkel itu justru diijabah oleh Allah ya. Iya, benar. Tapi saya syukur sih kamu nggak ada yang jadi satupun, jadinya sama gua. Secantik TV ini masih disakiti laki-laki. Iya. Ya itulah, nggak tahu. Ya itulah cara Allah menyisakan satu perempuan buat saya. Karena kalau Teveni tidak tersakiti, gak mungkin mau sama Kang Alman. Masya Allah. Tapi jangan salah, dulu Kang Alman sebelum ketemu Fanny itu ketemunya sama cewek Korea. Di sini. Di sini. Di Jeddah. Jadi sebelum ketemu Fanny itu kita punya, maksudnya bukan itu masa lalu iya. masing-masing. Iya, jadi Kang Alman ketemu cewek Korea, kalau Fanny dulu Saya ceritain dikit ya. apa dulu? Yang mana? Iya, jadi dulu saya sebagai supir taksi. Ya. Di Jeddah itu kan lagi ada pembangunan besar-besaran ya. Saya itu naksi ke Makarona. Lihat sekolah Korea. Ya. Tapi ketemu orang Koreanya bukan di situ. Ketemunya di jalan sama Ketemunya itu waktu saya naksi ke Rabik. Itu waktu musim dingin ya, tiba-tiba hujan, ada mobil mogok. Akhirnya saya samperin tuh, berhenti. Yang keluar tuh cowok, matanya kecil, kirain tuh orang Chinese gitu ya, ternyata orang Korea. Nah di situ saya tanya, kenapa ini mobil berhenti di tengah jalan? Mobil saya katanya bannya pecah, nggak punya ban serep. Otak saya kan pikirannya wah ini jadi duit nih boy gitu. Nah akhirnya ya udah kamu ikut sama saya. Akhirnya kita dari Rabik tuh boy nyari ini apa namanya banser. Itu Bengkel banser ya. Iya, tambal ban lah. Iya. Nemu dan akhirnya dibawa balik lagi tuh bannya langsung dipasang dan saya dikasih 1.500 bu. Iya, kayak. Nah, singkat cerita akhirnya dia ngasih kartu nama. Kalau misalkan kamu mau kerjaan atau apa, saya lagi membutuhkan. Saya kerja sebagai arsitek. Perempuan itu Kang Alman? Cowok, bapaknya. Oh, bapaknya. Iya. Sebenarnya sih sama orang Korea juga nggak pacaran saya, karena beda agama kan. Iya betul. Akhirnya saya telepon tuh, siapa tahu ada kerjaan dan memang bener. Akhirnya dia nawarin, ini saya punya anak saya nggak mau pakai bis. Kamu bisa nggak antar jemput? Masalah duit, kamu udah jangan khawatir gitu. Jangan khawatir. Memang saya yang jadi incaran itu memang orang-orang luar seperti itu, karena uangnya besar. Iya. Nah berjalanlah itu sekitar setahun 8 bulanan. Setahun 8 bulan, seiring berjalannya waktu, saya antar jemput tuh anaknya. Dan akhirnya ada ketertarikan. Nah, si anaknya itu pengen belajar bahasa Arab. Tapi dia ngomong pakai bahasa Inggris, ya. Jadi, walaupun saya ngejawabnya itu balelo gitu ya. Yes no. Ya, oh yes gitu kan. Ada. Akhirnya di situ memang
kalau rata-rata ya mungkin orang luar kalau anaknya udah besar di atas 17 tahun ketika menyukai seorang Laki-laki. laki-laki dibiarkan begitu saja. Mau pergi kemana aja, saya niatnya kan nyari uang. Setiap ada telepon saya datang langsung dan ternyata di balik itu ada udang di balik rempeye gitu. Dan kebetulan memang saya juga baru cerai di situ. Itu kalau ibu saya tahu ditampol. Iya. Jadi sampai terjadi pacaran lah. Enggak pacaran. nyampe, Enggak. tapi saya tuh sebagai laki-laki dewasa justru wah ini anak ngasih jalan terus gitu kan. Tapi sebagai laki-laki normal saya berusaha menghindar biar tidak terjadi sesuatu gitu loh. Nah, akhirnya saya berpikir ya udah Bye-bye. jangan sampai tergoda. Akhirnya Allah memberikan jalan lain. Saya ketemu sama ibunya ini di Facebook. Saya kepoin nih, anaknya cantik juga nih. Gitu. Masya Allah. Akhirnya saya langsung tuh Ditembak gitu ya. dipinta ke ibunya, Bu, Langsung. ini anaknya ya? Iya, enggak langsung sih. Ngomong ke saudara saya. Ini kan kita saudara. Kita saudara. Masih ada family gitu. Iya, saya ngomong ke saudaranya ini, tolong salamin tuh ke anaknya Ibu Lilis. Kamu mau? Iya, bilangin. Ternyata ya Allah punya cara lain ya Bun ya. Iya. Dibilangin tuh, tapi saya nggak langsung ngomong ke ini. Ponakan dia kan ponakan aku juga. Iya. Ponakannya ngomong ke aku, ada yang suka gini Iya, gitu. tiba-tiba dia kepo dong. Enggak, bentar dulu. Nanti salah. Tiba-tiba dia nge-add Facebook. Iya. Kamu nge-add Facebook aku, tapi udah 2 bulan gak ngechat. Ya udah aku karena saudara ya aku silaturahmi aja ya. Dianya kegeeran mungkin. Jadi karena 2 bulan nggak ada chat, justru Teveni nyamperin. Ya udah assalamualaikum, ini saudara ibu bukan, kata aku gitu. Terus jawabannya apa? Mau tahu aja apa mau tahu banget. Siapa? Masya Allah. Terus saya langsung tuh nggak ngomong ngalir ngidul. Kamu mau nggak jadi istri saya? Percaya nggak? Saya nggak ngomong ngalir ngidul kan ya? Iya, itu lewat telepon ya, Bi? Iya lewat telepon. Istri saya langsung dong GR di situ. Enggak. Iya, istri saya ngomongnya gimana sih Bun jawabannya? Nanti aku bilang ibu dulu. Nanti bilang ibu dulu dan itu wah langsung keluarga ya mengadakan Jadi langsung ada persetujuan ya. istimewa, jumpa pers dan lain sebagainya. Itu saya belum jadi YouTuber guys. Makanya istri saya menemani saya tuh benar-benar dari nol. Wah. Subscriber pertama berarti. Ini Iya. subscriber pertama. Iya. Jadi waktu Kang Alman menikah dengan Teveni ini belum jadi seorang YouTuber Belum, terkenal gitu. justru saya jadi YouTuber itu karena dorongan dari seorang istri. Wow, Masya Karena Allah, tabarakallah. ketika saya ada di sini, kamu jadi supir taksi, banyak hal-hal unik dan menarik yang berpotensi menjadi konten yang bagus gitu. Nah disitulah saya belajar untuk bisa public speaking. Alhamdulillah dengan dukungan istri saya sekarang menjadi seperti ini. Wah, Masya Allah. Jadi perjalanan hidup, karir Kang Alman dan cintanya Kang Alman ke istrinya nih cukup luar biasa, bisa menjadi inspirasi untuk kita semuanya ya. Saya pikir Teveni dinikahi Kang Alman Duda punya anak karena Kang Alman ini sudah menjadi YouTuber terkenal gitu. Iya, kebanyakan Kebanyakan memang seperti itu kalau Sarti Tapi jadi ternyata dari nol ya. dari nol. Bahkan istri saya dukanya istri saya waktu saya nikahin ya mungkin tidak semua orang tahu ya. Saya nikah 3 bulan sama istri, terus saya tinggalin istri selama 5 tahun kerja di sini. Nah selama 5 tahun itulah kita punya planning yang luar biasa di situ ya, punya komitmen yang kuat, Punya mimpi ya. iya cobaan, ujian dan lain sebagainya, alhamdulillah bisa kita lalui sama-sama. sama-sama dan
karena dorongan dan dukungan dari istri sampai saya seperti sekarang itu luar biasa. Memang kata para ustadz juga ngomong, di balik suami yang sukses itu ada doa istri. Ini doa istrinya baru Bersatu. Iya. Kalau istrinya kalau doanya nambah banyak berarti lebih sukses. lebih sukses. Masya Iya. Allah. Dan ini kan dari versi Kang Alman. Kalau Oke. versinya Teh Feni Kenapa? tertarik dengan Kang Alman itu dari apa? Dari wajah mungkin ya ganteng. Selain itu, Apa ya? Padahal kan dulu belum pernah ketemu. iya. Dulu belum pernah Kok ketemu. langsung ketemu. mau Itu ya. dinikahi gitu? Iya, ya itu dia. Mungkin waktu itu Feni butuh sosok laki-laki yang lebih dewasa, yang bisa ngebimbing Feni. Kan Feni masih kekanak-kanakan gitu ya waktu Iya. itu, masih kuliah soalnya. Dan alhamdulillah sih Kang Alman itu bisa jadi suami, bisa jadi teman, bisa jadi ayah, bisa jadi semuanya Iya, gitu. Masya Allah, tabarakallah. Dan terpaut usia berapa tahun Kang Alman? Kalau boleh 9 tahu? tahun. 9 tahun. Jadi saya udah SMP, istri saya masih TK. Wow, 9 tahun iya. 9 tahun. Nah, ini coy. nah kalau Kang Alman tertarik dengan Teh Feni selain cantik ya apa? Saya senang ke bibirnya kecil. Oh, Saya senang bibirnya, sama orang guys. yang cerewet. Iya. Jadi kalau bibir Dalam- kecil ini Dalam cerewet. arti kata cerewet, ketika suami melakukan kesalahan itu tidak pernah bosan untuk mengingatkan gitu loh. Masya Allah. Nah, begitupun dengan saya. Istri saya ini walaupun umurnya terpaut 9 tahun sama saya, tapi cara berpikirnya lebih dewasa dari saya. Banyak hal yang saya dapat dari istri saya. Saya ini salah satu laki-laki yang gagal. Saya tahu diri ya, walaupun saya banyak uang, saya nggak bisa mencalonkan diri saya untuk jadi kepala daerah dan lain sebagainya, karena saya memimpin diri saya aja nggak mampu. Saya berkali-kali gagal rumah tangga. Nah, banyak hal yang saya dapat dari istri, terutama dalam membina rumah tangga yang baik dan benar itu seperti apa, cara mengolah ego itu seperti apa, itu banyak pelajaran. Karena memang dari basic pendidikan istri saya satu memang milenial ya, anak zaman now gitu, dan kedua basic pendidikannya beda sama saya. Istri saya kan anak kuliahan, jadi pendidikan sosialnya lebih tinggi.